Meter sakral itu Ya, 35. hit the wall-nya itu antara 32 sampai 36. Di 35 gua hancur sehancur-hancurnya. Gua kramnya dari betis, kemudian naik ke paha depan, kemudian masuk ke paha dalam, pangkal paha. Pertama awalnya paha kiri, kanan gua masih bisa lari. Akhirnya 35 lebih itu gua udah kanan kiri, ngelok. Santai dong. Masa opening lurus-lurus semua gitu kan, podcast. Yang kemarin semua bagus-bagus semua, no, gue nonton. Orang sama temen sendiri ngapain bagus. Ini kan podcast obrolan warung kopi. Anyway, welcome back to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Masih bersama dengan gua Yano dan nggak usah dikenalin lah. Kayak lain loh. Bersama dengan seorang running coach yang di maraton luar negeri pertamanya tidak mau ngomong apa-apa, tapi sekarang karena dia berhasil, dia mau ngomong. Please welcome my good friend Coach Andre Caprina. Halo guys. Maraton pertama nggak mau ngomong. Enggak. Salah. Iya. Tadi ini beritanya udah salah. Maraton pertama itu bukan maraton pertama. Maraton luar negeri pertama. Ya. Gak mau ngomong apa-apa, bener-bener bener-bener membungkam diri, nggak mau ngomong keluar. Gua kenapa? Ya Konten IG sedih-sedih. Konten IG sedih-sedih. Emang ada apa? Sekarang baru mau ngomong, ya kan? Nah, emang ada apa sama maraton pertama di luar? Ini nggak ada prolognya dulu, no? Gak usah, ngapain orang sama lu sendiri gitu kan. Jadi maksudnya waktu itu kan lu pertama kali maraton di luar ke Berlin, pertama WMM nih ya kan. Ya ini gue lupa lagi jelasin, ini adalah YouTube channel Cerita Lari di mana konten ini kita ngobrol-ngobrol seputar experience WMM teman-teman running enthusiast ya. Oke. Back again. Pertama kali lu WMM di Berlin tahun lalu, tidak mau ngomong apa-apa. Diajak ngisi YouTube nggak mau, podcast gue nggak mau, ya kan? Ntar dulu deh gitu. Menunggu momen ini akhirnya sedrama itu hidupan. Ya emang ada apa sih Andre sama WMM pertama lu waktu itu? Apa ya? WMM pertama sebenarnya sih semua orang mungkin udah tahu ya gitu bahwa di WMM pertama tuh ya bisa dibilang gue gagal gitu. Gagal gitu. Dimana kemarin itu sebenarnya udah maraton gue yang keempat. Maraton gue yang keempat gitu. Maraton gue 3 maraton gue sebelumnya itu selalu berhasil. Jadi dari ke-1, ke-2, ke-3 gitu gue selalu dapetin PB gitu. Walaupun yang kedua, ketiga tuh PB-nya tipis 5 menit gitu. Tapi overall PB terus setiap maraton gitu. Dan kemarin keempat tiba-tiba ternyata zong nih. jadi apa ya? Basically mungkin gue cerita dulu. Basically gue tuh orangnya nggak tahan dingin. Jadi buat teman-teman yang sering keluar kota sama gue, gue udah seminggu. Buat teman-teman yang sering keluar kota sama gue, tau lah. Setiap kali tidur malam pasti AC-nya gue matiin. Terus. Ini kaum mendang-mending ya kan. Tapi kemarin ke tempat dingin nggak ada AC, dingin juga. Juga. Ya mau gimana lagi? Iya. Terus gimana? Jadi gue nggak kuat udara dingin ya. Sedangkan di WMM kan mostly semuanya kan dingin kan, subtropis gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran sendiri lah gitu. Dari sebelum berangkat tuh jauh-jauh hari gue udah kuat nggak ya gitu. Cuma berangsur berjalannya waktu, gue menjalani training dan kemudian dalam program training itu gue masuk middle programnya itu di tengah ujian tengah semesternya itu gue ada FM Pokari. Nah FM Pokari itu FM Pokari itu gue jadi maraton gue yang ketiga dan di situ gue PB. Terus kemudian setelah itu gue ada lari di Maybank. Maybank itu gue HM terus buat tes pace race. Gue dapetin tes pace race gue itu pace 440 kalau nggak salah. Ya average 440 atau 450 lah gitu. Jadi gue punya mindset di kepala gue tuh berarti nanti gue di Berlin gue bisa sub
sub 5, sub 5 untuk average pace. It mean itu gue bisa finish sekitar di 3 jam 15 sampai 3 jam 20. Sub pace 5 gitu Iya, ya? ya pokoknya sub pace 5 gitu. Gue punya rencana target itu antara sekitar 3.15, 3.20 gitu. Karena again ini yang penting banget dong gitu. Ini yang penting banget yang mungkin juga teman-teman lain juga sudah pada tahu. Maraton di Berlin itu bisa dibilang cocok untuk pemula yang baru mau ke UMM. Betul. Iya, kita tahu. Ya, karena masih bisa dibilang maraton yang paling friendly lah. Betul. Jadi Berlin itu maraton yang paling flat. Betul. Jadi buat orang yang datang ke Berlin atau bertanding maraton di Berlin, kemungkinan mereka bisa mendapatkan personal best yang tajam. Nah, atau bisa memperbaiki, bisa dibilang kayaknya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Oke. Tapi, apakah semudah itu? Tidak. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu, teman-teman. Oke. Ya, tidak semudah itu. Oke. Semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Telapak tangan, iya. Susah amat sih ngomong, harus pakai dibantu MC. Jadi ternyata nggak semudah itu karena faktor cuaca. Oke. Faktor cuaca, terutama mungkin buat orang-orang sudah terbiasa ke luar negeri, mungkin udah oke lah ya dengan cuacanya. Nah, tapi kan buat lo yang tidak tahan dingin ini gimana? Ya, bukan cuma buat gua yang nggak tahan dingin sih, lebih tepatnya buat teman-teman yang baru pertama kali mau WMM dan belum pernah ke Eropa atau belum pernah berlibur ke negara yang cuaca dingin, itu akan menjadi salah satu penghambat. Oke. Karena di mana yang gue rasain ya, mungkin gue sedikit cerita ya, yang gue rasain ini karena cuacanya dingin, gue merasa overconfident. Wah, cuaca dingin nih, kayaknya heart rate adem nih. Heart rate adem. Kaki enak buat lari. Oke. Nafas berasa panjang gitu. Berasa kayak, feel to max gue berasa naik banget nih. Ya kalau di sini kan gue lari sama lu kan feel to max drop tuh. Drone. Sama gue lagi ya. Iya, di sana kan enggak ada. Oke. Iya, terus. Di sana nggak ada lo, jadi gue merasa naik banget tuh. Berarti besok luar negeri nggak sama gue ya. Terus. Ya terus dari situ gue merasa bahwa enak banget nih. Gue sempat trial 2-3 kali kayaknya. 2-3 kali gue lari di sana dan gue ngerasa nyaman banget. Jadi pas pada hari H gue ngerasa overconfident. Gue ngerasa nyaman. Sampai di sana gue ngeliat, pas gue kebetulan gate gue agak-agak sedikit depan gitu, di depan gue juga orang-orang biasa nih, orang-orang dengan yang nggak terlalu kencang-kencang banget gitu. Wah, ini joget-joget pula ya. Joget-joget pula ya. Tenang, Mumi. Iya. Saya masuk ke dalam YouTube. Yang penting ada prestasi. Iya. YouTube-nya gitu. Terus terus sampai di situ ternyata gue karena confident yang terlalu tinggi, terus gue overpace. Gue nyaman 10 kilo, gue naikin lagi 15 kilo, makin nyaman lagi. Di 15 kilo itu gue tarik-tarikan sama orang, ternyata gue bisa ngalahin mereka gitu. Sempat ada ini ya, lo ngikutin orang. Iya, sampai gue ngikutin orang, sampai orang itu udah ketinggalan sama gue juga makin confident lagi nih gitu. 15, 20 HM gitu, sampai jarak HM tuh gue tuh masih bagus. Nah di HM itu gue sudah mulai controlling dari refueling apapun segala macam gitu. Di situ mulai gue kedinginan. Ini yang yang agak aneh ketika orang bilang bahwa nanti lu lari kenceng gitu, lari kenceng sejauh maksudnya lari selewat dari 10 kilo badan lu berkeringat, lu akan lebih nyaman. Karena ketika badan kita sudah berkeringat, tentunya pembakaran tubuh akan lebih bagus. Tapi pada dasarnya salah. Kenapa? Ya gue sih nggak tahu ya ini salah atau benar. Tapi buat gue tuh itu menjadi bumerang. Ketika badan gue berkeringat dan gue lari dari udara dingin, gue merasakan kedinginan yang lebih lebih dingin. Itu yang gue rasain waktu itu. Yang gue rasain. Karena badan gue kan sudah basah kan. Apalagi di area kaki. Karena bagian badan nih gue keringatnya nggak terlalu banyak. Jadi area lebih banyak keringat itu di area kaki-kaki. Nah disitulah ketika gue merasa kedinginan di area kaki-kaki yang diserang mulai kedinginan tuh. Jadi kayak apa ya?
freezing. Iya. Ototnya tuh freezing. Ototnya tuh kaku. Betul, keluarin cairannya kena dingin gitu. Betul kayak gitu. Singkat cerita sih kayak gitu. Dan disitulah gue mulai di kilometer 25 gue sudah mulai error tuh. 25, 27 gue mulai karena area kaki celana itu gue sudah basah, kedinginan, gue kencing. Terus sempat berhenti dulu? Gue berhenti di kilometer 30 gue kencing. Oke. Ngantri nggak sih? Enggak. Jadi di Berlin itu lu boleh kencing di mana aja. Lah. Iya. Kok lucu sih? Iya. Jadi di sepanjang jalan itu kan kita ngelewatin ada beberapa kayak taman kota. Pohonnya tuh gede-gede banget. Nah, banyak peserta yang kencing di samping-samping pohon, di semak-semak. Jadi semua di situ. Tuh jinnya dalam pohon nggak ngomel dari kencingin rumahnya. Kayaknya jinnya lagi liburan. Enggak, bukan cuma cowok doang. Cewek pun cewek-cewek pun pada kencing gitu. Jadi mereka kan pakai thermal jacket atau pakai jaket. Tutupin thermal. Iya, jadi jaketnya itu dilepas buat mereka kencing. Gitu. Jadi mereka gitu. Nah, pas gua abis kencing itu kilometer 30 sekian. Pas jalan lagi kilometer 31 gue mulai kram. Justru pas begitu kencing bukannya meredakan malah jadi makin kaku. Nah iya, harusnya kan lebih seger. Ya, tapi makin kaku karena mungkin dingin kali ya pas kencing ya. Oke, dari sini. Habis kencing gitu, biasanya kalau cowok habis kencing kan juga. Pas gitu kan. Pas kakunya di atas. Kayaknya itu deh kadang-kadang. Nah, terus dari situ 32 pas banget kilometer masuk 32 gue lihat jam saat kritis tuh. Wah, itu udah mulai kram tuh. Kram betis gue gue coba kebetulan gue bawa gel spray sendiri gue spray udah aman. Gue bertahan 32, bertahan pace, kontrol pace sampai 35. Di 35 bukannya makin bagus, kadang kan kita kilometer sakral itu hit the wall-nya itu antara 32 sampai 36. Di 35 gua hancur sehancur-hancurnya. Gua kramnya dari betis, kemudian naik ke paha depan, kemudian masuk ke paha dalam, pangkal paha. Pertama awalnya paha kiri, kanan gua masih bisa lari. Akhirnya 35 lebih itu gua udah kanan kiri, ngelok. Jadi total gua 7 kilo terakhir itu gue bener-bener jalan. Gue jalan 7 kilo itu jalan, dan jalannya itu gue seok-seok. Waduh, itu jalan. Ya sempat ada lari jalan, tapi bisa dibilang 7 kilo itu gue jalan. Wah gila, gue nangis itu. Lu kayaknya nangisnya kepikiran gara-gara caption gue kali ya. Kalau misalkan maraton sudah panjang kurang letih. Ya jadi terus gue ngerasain yang maraton yang paling berat yaitu yang memang di Berlin gitu. Jadi memang itu hasilnya jauh di luar ekspektasi, dan gue merasa bahwa apa yang gue idam-idamkan selama ini ternyata hancur. Jadi ya gue merasa nggak berhasil, dan gue pulang ke Indo gue takut bahwa pasti cercaan netizen pasti bakalan mengajar gue apa segala macam, terlebih di balik belum yang sebelum lu. Belum di balik itu semua kan ada gua kan ngelatih beberapa klien kan yang lagi persiapan buat WMM juga gitu. Gua ngerti sih maksudnya pressure-nya bagaimana. Iya, tapi thanks God-nya ternyata klien gua memberikan support dan mereka ternyata lebih trust sama gua gitu. Jadi itu yang menjadikan kepercayaan gua kembali lagi gitu. Ya emang sih namanya kita kalau lagi gagal di race itu emang satu. Kalau maksudnya kalau untuk kita yang memang persiapannya dirasa sudah udah oke nih gitu, udah tinggal eksekusi harian, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada faktor X yang harus bisa sangat disayangkan bikin kita gagal gitu kan, emang jadi satu kekecewaan yang enggak sih, itu wajar, pernah gue rasakan juga, dan hinaannya sampai sekarang ya kan. DNF tahun berapa, hinaannya sampai sekarang ya kan. Iya. Itu sama aki-aki itu tuh. DNF tahun 2020 sampai sekarang diingat. Suwe ya kan. Ya, tapi by the way setelah lu ke Berlin, plan lu, gue tau lu orang ini penuh dengan plan lah, plan A, plan B, bla 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 gitu. Sampai akhirnya lu langsung memutuskan, oke, gue mau WMM berikutnya gitu loh. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk secepat itu dari Berlin ke Tokyo, which is
Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. 6 bulan which is ya cukup nggak cukup sih, tapi kan kalau orang yang memang sekiranya dalam keadaan low felt kayaknya menurut gua itu butuh waktu untuk mengembalikan betul. Momentum itu balik ke confidence lo lagi gitu loh. Terutama mental sih. Betul. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya udah banyak ditanya sama orang-orang gitu. Kenapa gua secepat itu mendesain untuk next WMM itu ke Tokyo gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu bukan pilihan gue. Jadi awalnya memang begitu gue balik, gue sudah low motivasi, gue sudah, kayaknya gue udah kayaknya gue nggak akan lari maraton lagi di luar negeri. Karena gue pengen mengembalikan sisi confident gue lagi gitu. Gue pengen berlari di dalam negeri yang mana memang kita sudah kenal cuacanya, kita sudah tahu nih body alert kita di mana gitu. Kayak misalkan ketika kita kepanasan ya udah, gue tahu nih kalau misalkan panas gue nggak kuat, jadi gue harus cepet-cepet finish gitu misalkan gitu. Atau mungkin kayak nih ketika panas gue harus lebih banyak minum air gitu kan, supaya badan gue nggak dehidrasi gitu. Nah itu kan kita sudah tahu kan. Jadi kita kalau ketika kita maraton di dalam negeri, kita sudah tahu tuh body alert kita ada di mana. Gue merasa bahwa yaudah gue mau maraton di dalam negeri dulu, baru nanti ke luar negeri lagi gitu. Tapi kenyataannya malah di Tokyo. Enggak, saat itu tuh jadi ya istri gue sama pertemanan kita yang penuh tekanan sial itu. Ya, jadi di balik itu semua istri gue sama pertemanan kita itu mereka rame-rame daftar Tokyo. Ya, mereka rame-rame daftar Tokyo dengan anggapan mereka mau berangkat Tokyo bareng-bareng gitu. Tapi ternyata dan gue didaftarin. Gue didaftarin tanpa sepengetahuan sepengetahuan gue, tapi hanya di antara kita yang daftar itu hanya gue doang yang nggak berminat untuk berangkat ke Tokyo. Iya. Kayaknya emang kalau kita udah nggak niat malah dapet. Jadi kayak semacam ya udahlah mau gimana lagi gitu. Iya. Jadi gue nggak niat gitu, dan gue pikir ya udah daftar aja gitu. Karena gue tahu juga Tokyo juga agak susah kan dapatnya kan. Ternyata emang kenyataan berkata lain. Emang nggak boleh ngarep dulu kita baru dapat gitu. Nah setelah lo dapet itu kayaknya lo nggak segembar-gembor yang kemarin di Berlin deh gitu. Maksudnya secara lu kan lumayan berisik juga di medsos gitu kan. Maksudnya kita cukup medsos banget lah gitu orangnya. Nggak segembar-gembor yang waktu kemarin ke Berlin. Tokyo ini agak lebih sedikit tenang, lebih sedikit halus, lebih sedikit nggak gerasa gerusu, tahu-tahu dapat brand aja pokoknya. Terus gimana? Jadi ini satu pembelajaran lah ya. Jadi dari Berlin kemarin gue belajar banyak hal gitu. Jadi pada dasarnya terkadang kita mau belajar sesuatu itu kita harus dihadapi dengan sebuah sandungan. Ketika kita mendapatkan sandungan, terus kita mendapatkan sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kita atau dalam gambaran kita, di situ kita belajar. Gue belajar dari apa yang gue alamin di Berlin. Mungkin gue terlalu banyak berkoar-koar atau gue terlalu confident apa segala macam gitu. Dan untuk persiapan Tokyo ini gue lebih introspeksi diri lah. Apa sih yang salah dari yang gue lakukan sebelumnya gitu. Ternyata gini gitu. Makanya untuk persiapan buat Tokyo gue agak lebih santai, agak lebih fokus kepada diri gue sendiri. Gue perbaiki segala apapun yang rusak, mulai dari persiapan, mulai dari stamina, mulai dari itu juga brain juga gitu. Maksudnya kayak gue dulu terlalu merasa terlalu terlalu bangga diri gitu. Gue dari support ini gue gini gitu. Nah di sini gue sekarang ini gue lebih kayak ya udah gue main kalem aja. Nanti gue fokus kepada diri gue sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu sih. Dan terbukti mendapatkan hasil yang lebih baik. Coba kita cari tahu lebih baik apa hasil di Tokyo. Kita akan lanjut ke sesi 2 di YouTube channel Cerita Lari. Kalau kalian pengen ngobrol podcast bersama dengan Coach Zita Sensasi Rina.
Coba deh mulai udah. Halo, selamat siang. Iya, lu aja opening maksud gua. Halo, ketemu lagi dengan saya Andre Caprina dan partner saya dengan saya Yano. Seberapa? Masih di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Haus gua. Biasanya ada apa gitu di sini. Ya anyway, kita masih bersama dengan coach sejuta sensasi Andre Caprina yang kita akan kupas-kupas lebih dalam soal keberhasilan di Tokyo. Dari gagalnya kemarin di Berlin ya. Ini belum baru ngomong di sini doang ya, Berlin ya. Baru di sini. Emang udah kita simpen, jangan ngomong di mana. Anyway, langsung ke fast forward ke Tokyo lo. Dengan persiapan yang menurut lo fokus dengan diri sendiri sampai kita jauh-jauh ke Pengalengan, ya kan? Oke, di Pengalengan waktu itu deh, apa yang lo dapet ya seminggu itu deh. Ya, jauh-jauh ke camp atlet gitu kan. Cukup bikin orang sebel dengan konten joget yang kita buat ya kan. Ya latihannya mau usah diposting percuma interval tiap minggu. Kalau hasil gitu-gitu aja. Jadi apa ya Pengalengan itu jadi apa ya, satu pengalaman baru lah ya. Pengalaman baru buat gue pribadi juga, itu pengalaman baru di mana kita datang ke camp atlet. Di sana kita bisa berlatih bersama teman-teman atlet nasional. Kita bisa latihan bareng, kita bisa ngeliat latihannya mereka gitu. Dan di sana gue merasakan bahwa wah, vibe-nya sih luar biasa sih, gila, keren banget gitu. Itu gue mendapatkan banyak suntikan motivasi itu dari sana gitu. Dimana mereka berlatih pagi sore gitu, terus mereka disiplin dalam apa ya, daily activity, bangun pagi, menyiapkan makanan, kemudian berangkat ke tempat latihan, warming up lah, ini itu segala macam, terus kemudian pulang, istirahat, makan, istirahat gitu, terus kemudian sorenya latihan lagi, dihajar lagi gitu. Jadi di sana gue merasa bahwa suntikan motivasi terbesar gue salah satunya adalah di sana gitu, karena itu hal yang belum pernah gue alami seumur hidup gue gitu. Ya gue 27 tahun baru kemarin gue ngalamin situ. Jadi ya terima kasih buat Mas Acong, Tio, Rahmat, siapa lagi sih? Coach Agung dan teman-teman. Rahmat Budi. Oh, Rahmat Setia Budi itu ya. Coach Agung dan teman-teman, Coach Ferry, banyak banget lah pokoknya. Merasakan apa ya? Sama kan? Lu sama meskipun ya akhirnya saya cuma recovery run doang bisa. Tapi berhasil ya. Awalnya pada kita plan cuma 3 hari ya. Iya. Pengen 3 hari. Nambah, tapi itulah. Dan berangkat dari situ akhirnya ke Tokyo lo eksekusi hari H deh waktu itu deh. Yeah. Bagaimana lo merasakan experience-nya berangkat untuk yang kedua kali di sana, dari mulai perjalanan awalnya deh sampai menjelang hari H? Sebenarnya kalau perjalanan awal itu sebenarnya udah gue setting, maksudnya gue sudah men-setting. Kebetulan untuk yang kali ini nih kan kebetulan gue dapat ballot kan, jadi kebetulan gue sekalian pengen liburan sama istri gue, sama istri tercinta. Iya. Mukanya gitu banget. Terus lagi puasa iya. Terus ya jadi gue pengen liburan gitu. Kebetulan kita juga belum pernah liburan ke luar negeri kan gitu. Yeah. Jadi gue memanfaatkan momen ini untuk sekaligus untuk liburan berdua gitu. Dan jadi ya udah kita berangkat berdua, kita men-setting itinerary, budgeting lah semuanya lah gitu. Dan alhamdulillah lo lebih paham akhirnya kan ada istri kan. Jadi ada yang bisa ngingetin. Jadi kita sudah men-setting semuanya, terus mendesain supaya gua sendiri itu punya banyak waktu istirahat dan punya banyak waktu untuk mempersiapkan si Tokyo-nya itu. Jadi biar gue lebih fokus sih gitu. Jadi jangan cuma terkadang tuh ini sih gue dengar kabar dari orang-orang ya, terkadang bahwa orang sudah melakukan persiapan yang bagus di Indonesia di sini gitu, pas begitu ke sana terbawa euforia nih gitu. Karena kan euforianya di sana tuh ya contoh misalkan kayak kemarin gitu di Tokyo itu ASICS ada launching sepatu Sub 4 kalau nggak salah. Ya ASICS Sub 4 di mana si para peserta itu harus antri gitu. Nah kemarin tuh pas kita gua sampai sana tuh ngantrinya tuh antara 2 sampai 3 jam. Bahkan gua ada sempat ketemu sama beberapa orang tuh mereka ngantrinya 4 jam. Jadi
ya walaupun sebenarnya secara apa ya, worth it sih gitu, karena lu ngantri dan itu hanya keluar di Tokyo gitu. Tapi kembali lagi kita kembali lagi kepada tujuan kita. Kalau memang kita datang ke sana memang tujuannya untuk apa ya, untuk maraton, ya jangan dibuat badan kita terlalu capek sebelum race. Oh ya, untung lu bawa rem kan. Untung gue bawa rem. Bawa bini ya. Iya. Coba kalau gak ada rem ya kan kemana-mana kok Andre. Ayo. gampang. Udah begitu ya kan, udah gampang. Iya itu sih sebenarnya itu sih. Jadi kenapa salah satu hal yang kenapa gue bawa istri ya karena itu biar rem gitu, karena di Tokyo ini kan banyak banget tempat yang bisa kita kunjungin gitu, dan bisa habis Tokyo. Iya, dan di Tokyo itu Jepang itu mau kemana-mana tuh aksesnya gampang gitu. Walaupun kita di sana tuh pakai MRT kan. Nah, cuma MRT itu sebenarnya gampang diakses tapi itu cukup bikin capek. Kenapa gitu? Bikin capeknya karena kita harus naik turun tangga kan. Kita harus naik turun tangga, kita harus ganti-ganti. Jadi kita nggak ada lift di sini. Ada, tapi kita malu. Yang masuk lift itu cuma orang-orang yang berkebutuhan disabilitas berkebutuhan khusus sama orang-orang orang-orang tua yang memang sudah usianya sudah usia lanjut lah. Oh, Anda kan belum. Iya, belum. Jadi malu lah. Atau mungkin orang-orang yang bawa koper itu boleh gitu. Iya. Jadi mereka semua selalu menggunakan tangga. Bahkan ada beberapa stasiun yang tangganya itu nggak ada eskalatornya gitu. Jadi memang mereka semua in Delhi selalu kayak gitu. Jadi di Tokyo itu kaki kita rentan capek gitu, rentan lelah ketika kita melakukan traveling menggunakan MRT gitu. Jadi makanya gue juga men-setting dengan istri untuk tidak terlalu banyak akses jalan-jalan sebelum maraton gitu. Itu adalah untuk mengantisipasi supaya badan gue tidak terlalu capek sebelum hari H. Gitu. Begitu lu sampai, lu bilang kan lu punya masalah sama cuaca dingin. Oh iya. Ya. Tokyo waktu itu gimana? Wah, Tokyo. Jadi sebenarnya Tokyo ini terkenal dengan tadi itu bilang negara yang big wind. Iya. Anginnya cukup tinggi gitu dibandingkan, gue nggak tahu ya. Tapi di Berlin sama Tokyo tuh anginnya lebih tinggi, anginnya lebih besar gitu. Bahkan ketika gue jalan di trotoar itu sepeda-sepeda banyak yang jatuh karena angin, gitu. Sama begitu pas gue nyampe RPC, anginnya kenceng banget, itu gue kedinginan tuh. Makanya gue waktu pas hari Jumat gue lari pagi itu gue gagalnya. Kalau teman-teman pengen tahu gagalnya kayak apa, bisa lihat di YouTube saya. Anjir, promosi YouTube juga. Ada YouTube saya, ada kok diceritain. Siapa yang edit, lu sendiri? Gue sendiri lah. Oh, nggak berasa kepala ngedit. Makanya gue tidur malam terus. Jadi udah gue ceritain semua, sekalian promo. gitu. Kasian lah ya kan, udah ngedit sampai pala berasap, sampai bau gitu iya. Nggak ditonton. Kalau nggak ditonton dia. Viewer masih sedikit. Aduh. Oke. Jadi anginnya dingin, gue juga mencoba untuk menyesuaikan. Nah, jadi hari Jumat tuh gue sudah mendesain outfit yang bakal gue pakai. Gue akan pakai ada baju dari brand sponsor yang mau gue pakai. Tapi pada hari berikutnya gue ternyata kayak ini gue harus pakai baju yang lebih tebal. Karena gue merasa bahwa ini anginnya dingin banget nih. Awalnya gue mau pakai celana pendek, gue nggak berani pakai celana pendek. Gaya-gaya. Iya. Awalnya mau banyak gaya, tapi kayak berbahaya. Jadi gue kali ini gue mendesain bahwa gue akan menjadi pelari syariah. Jadi gue kemarin tuh lari pakai long pants gitu ya. Long pants, compression. Terus kemudian pakai ini, gue pakai baju ini gitu. Terus kemudian gue pakai apa sih namanya? Scarf ya? Ya, scarf gitu. Ketutup, pokoknya gue ketutup semua gitu. Bahkan hidung, telinga itu gue ketutup. Syariah banget. Syariah banget, bener-bener gue kayak ninja gitu. Gue cuma kelihatan mata. Kalau mau lihat videonya ada di IG saya. IG lagi. Enggak, tadi YouTube, sekarang IG. Jangan lupa like, subscribe, and nyalakan tombol notifikasinya. Ini kalau minta promo kena tambahan biaya loh. Gua cas. Terus Oke. Terus lanjut ya, jadi gue mendesain bahwa gue harus ganti outfit.
gue pakai tertutup semuanya supaya gue lebih aman. Karena gue merasa gue lari itu gue mencari titik nyamannya dulu. Ketika gue dapat titik nyamannya baru gue bisa bertahankan. Nah, makanya pas hari ini mah hubungan ya. Makanya pas lagi hari H gimana? Ya, makanya pada waktu pas lagi hari Sabtunya gue coba lari dengan tes outfit. Ya, tes outfit. Ternyata gue nyaman. Dengan semua full, sarung tangan, pokoknya full lah semuanya, gue ketutup semua. Alhamdulillah aman. Gitu. Nah, terus hari Minggunya nih eksekusinya, lo berarti kan udah well prepare istilahnya, lo udah oke, good dia dalam. Nah, hari Minggunya gimana? Ini nih yang menarik nih. Kenapa? Hari Minggu gue sudah dibekalin sama istri gue dengan semuanya serba proper. Jadi gue sudah dikasih blanket, gue dikasih jaket, gue dikasih, pokoknya semuanya udah lengkap. Maraton kali ini agak beruntung Anda ya? Agak beruntung. Ada yang ngingetin. Terus begitu saya datang sampai ke titik start, sampai di starting line, kita saya ke toilet apa segala macam, aman semuanya tuh. Sampai di starting line, karena gue kan masuk. Ketika gue ngantri itu kebetulan gue masuk di Coral D, dan di Coral D gue disuruh yang pertama. Gue juga kaget loh, kok gue jadi kita dipisah-pisah gitu. Gue dipanggil yang pertama. Gue jadi posisi paling depan nih. Karena kan nama lu A, kalau absen udah paling depan. Oh iya benar. Mungkin ini salah. Terus kita dipanggil paling depan. Paling depan, terus kita ngantri kurang lebih sekitar 30-40 menit. Itu gue masih tutupan tuh. Gue masih tutupan, pakai blanket, gue sambil makan stripe. Makan stripe ya. Gue fueling dulu. Iya, jadi gue makan karena udara dingin, gue makan stripe yang jahe gitu. Karena buat menghangatin tubuh gitu, gue makan. Jadi gue nunggu sambil makan gitu, supaya si badan kita sudah refueling, badan kita sudah udah siap lah untuk aktif lari gitu. Dipanggil, kita masuk ke starting line yang pas bener-bener di starting line. Di situ jadi Tokyo kali ini gue nggak tahu lah ya, tapi ini cerita gue gitu. Tokyo kali ini tuh ketat banget. Jadi botol minum kita nggak boleh bawa botol minum. Ya, kita pertama masuk di botol minum diperiksa, botol minum tuh harus ditinggalin semua. Terus gue nggak tahu ada peralatan apa, suruh ditinggalin juga gitu. Bahkan ada beberapa yang nggak boleh pakai headset gitu. Terus kemudian masuk gate berikutnya, masuk yang pas ke starting line, gue kena Jadi gue pakai blanket, gue pakai penghangat penghangat tubuh. Itu gue kena pertama. Jadi blanket itu harus dibuang. Mereka menyediakan box untuk ngebuang semua. Bahkan di depan gue itu ada cewek-cewek yang pakai jaket, running jaket gitu. Mungkin karena bibnya ketutupan, dia harus buka. Mana dia di dalamnya hanya pakai two-piece sport bra. Dingin amat itu. Wah, itu parah banget. Jadi di situ di depan gue pas banget si cewek-cewek itu kayaknya dari Chinese atau dari Taiwan. Itu mereka dia kekepan sambil nahan dingin. Itu bulu kuduknya di belakang ambil merinding. Gue ngeliat di belakang, gue kasihan banget. Disuruh buka semua gitu. Iya, karena itu dingin banget gitu. Bahkan bule aja tuh mereka pada kedinginan. Gue juga sempat nggak tahan kan. Akhirnya kan gue di kerumunan ya sampai gue bule. Akhirnya gue jongkok. Jadi gue untuk bertahan itu kurang lebih sekitar 20-25 menit lah. Lama loh itu. Lama. Itu gue jongkok di bawah sambil gue jongkok bertahan, tangan gue masukin, terus kadang tangan gue masukin ke sorry waktu itu gue bawa namanya hand warmer. Hand warmer itu kayak apa ya? Ini bukan sih yang kayak kapas gitu sih? Bisa yang kayak kapas itu bisa dikocok-kocok, itu panas, itu hangat gitu. Jadi hand warmer itu di Tokyo itu banyak banget. Saran gue buat teman-teman yang mau persiapan buat Tokyo, kalau kalian nggak tahan dingin, kalian bawa itu. Kayak tahu deh yang bisa digosok-gosok di tangan gitu. Iya, jadi dia bisa dikocok-kocok, dia bertahan kalau nggak salah 8 jam. 8 sampai 12 jam. Ya, itu bisa digosok. Nah, gue lari tuh pegangan itu terus. Padahal gue sudah pakai glove, tapi gue tetap pegangan itu karena dingin. Karena gue yang nggak kuat dingin itu antara telapak tangan, telapak kaki,
hidung sama leher. Hidung sama hidung, telinga, leher. Oke. Jadi terus, akhirnya ini gue akhirnya lu bawa kan tuh. Bawa. Udah gitu lu start nih. Start. Bisa start gimana? Nah pas waktu start gue jadi gue sudah punya mindset, kan kita tahu bahwa Tokyo itu 5 kilo pertama itu turunan tracknya gitu. Jadi banyak orang yang kebawa pace gitu karena turunan udaranya enak, mereka overpace gitu. Nah gue mencoba untuk bertahan. Jadi kayak gue menerapkan kali ini gue mau menerapkan strategi negatif split. Dimana kita lari dengan intensitas yang rendah, kemudian semakin berjalannya kilometer, semakin jauhnya kilometer yang kita tempuh, makin cepat. Gua hitung tuh 5 kilo pertama itu bertahan, terus kemudian 10 kilo kemudian gue bertambah 10 detik, 10 kilo kemudian gue bertambah 10 detik. Jadi awalnya pace 5, terus pace 450 10 kilo, 440 10 kilo, 445 10 kilo, terus kemudian 440 10 kilo. Jadi lu bener-bener naikinnya bertahap lah ya? Bertahap. Oke. Jadi untuk biar kita nggak overpace, biar kita nggak kelelahan badannya di kilometer akhir, dan biar nggak kram. Karena yang tadi gue bilang di sesi awal itu bahwa udara dingin tuh agak mengecoh si sistem tubuh kita, gitu. Yang dikiranya kita bisa nyaman, heart rate rendah, ternyata enggak. Kalau kita nggak biasa. Iya. Apalagi anginnya berapa? Cukup kenceng, berapa? Iya, suhunya tuh kemarin suhunya tuh 8 sampai 10, anginnya itu 14. 14. Iya, lumayan kenceng. 14 kan lumayan kencang. Waktu pas finish tuh ada beberapa finish bareng gua gitu di belakang gua gitu. Ya selisih berapa detik itu. Ada beberapa bule yang ketika finish mereka ngusap hidung tuh mereka berdarah. Ya, jadi karena kan kita jadi kilometer 37,5 itu kita putar balik gitu. Nah, pas arah putar balik itu ada Tokyo Tower. Di Tokyo Tower itu ada lapangan besar banget. Nah, lapangan itu tuh anginnya tuh kita jadi finish tuh ngelawan angin. Aduh. Kemarin kalau nggak salah di postingannya Mas Bayu itu dia juga bilang bahwa kita ngelawan angin dan itu larinya agak cukup berat. Ada beberapa postingan dari teman-teman yang ikut Tokyo tahun ini, mereka bilang menjelang finish tuh berat banget karena memang kita ngelawan angin. Oke, lo kan berarti berhasil negatif split itu. Nah, pada saat hit the wall, apakah sesuai dengan apa yang lo harapkan atau? Oh enggak. Jadi tadi yang barusan gue bilang itu pas begitu putar, jadi hit the wall gue agak lebih jauh. Biasanya hit the wall itu antara 32 sampai 35. Ya 35 36 gitu. Oke. Nah, hit the wall gue yang kali ini gue di kilometer 38 sampai 40. Oke lah berarti. Oke. Memang oke gitu. Tapi ketika mindset gue tuh gue berpikiran bahwa ketika masuk 39 gue akan hajar abis. Ternyata enggak. Jadi di situ gue mulai kram, mulai kram, mulai kayak dehidrasi, terus badannya nggak enak. Padahal dingin ya? Dingin. Oh sorry. 38 39 gue mulai shaking. Shaking. Jadi tangan gue shaking, jempol gue kram, dada gue kram. Karena awalnya kan gue telapak tangan yang kram kan. Telapak tangan kram, gue coba gerakin si jempol. Gue coba fokus ke sini, akhirnya pindah ke dada. Di dada itu gue udah ngerasa sakit banget tuh. Dada udah nggak bisa ngapa-ngapain, tangan udah nggak bisa ngayun. Akhirnya gue udah stretching sambil lari. Itu beratnya di situ. Oke, berarti di 40. Nah, mengatasi itu gimana? Akhirnya 40 ke 42 lu? Ya gue masih bisa tetap lari atau? Masih bisa tetap lari. Masih bisa tetap lari. Gue mencoba untuk bertahan. Ya kembali lagi again. Maraton itu memang penuh misteri, penuh drama. Terus sama kembali lagi ke mindset sih. Kita kembali lagi ke mindset. Ya, gue sudah pernah mengalami kegagalan. Masa di maraton di WMM gue yang kedua, masa gue harus gagal lagi gitu. Gue mencoba untuk ayo dong bisa gitu. Jadi intinya kembali lagi maraton itu bukan support dari orang lain atau support dari siapapun gitu. Itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita bisa meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa, lu yakin bisa kok gitu. Semua itu bisa lu atasin. Lu bisa berjuang untuk menghalau segala macam pikiran negatif yang udah ada di kepala dan udah ada di hati lu gitu. Bisa dibilang salah satu hal yang lu dapat kemarin pas lagi Tokyo selain itu tadi, menurut lu apa yang gua berhasil karena gua melakukan ini? Iya. Gitu. Apa tuh kalau kemarin pas Tokyo?
mindset tuh, lebih ke mindset. Tadi yang gue bilang itu, jadi kayak mindset itu sesuatu hal yang penting banget gitu. Terkadang sudah muncul di dalam benak gue untuk udahlah, badan udah capek, badan udah kedinginan gitu. Jadi kemarin tuh gue bertarung banget sama udara, gue bertarung banget sama ego gue sendiri, di mana gue harus waduh, ini gue harus melawan kedinginan ini nih, gue harus melawan bahwa badan gue shaking dan gue harus bisa mengalahkan ego gue gitu. Jadi gue berusaha semaksimal mungkin untuk bisa finish lebih baik gitu. Sebenarnya ini dari cerita yang lo bikin, dari cerita yang lo sampaikan tadi dari Berlin dan Tokyo itu seolah tuh kayak bikin gua tuh berpikir kalau ternyata tuh maraton di luar tidak semudah yang dibayangkan gitu loh. Maksudnya di saat orang lain bilang, udah lo udah pasti garanti finish dengan waktu terbaik lo gitu. Oke, memang at some moment memang mungkin ada beberapa orang yang mereka dapat itu karena karena faktor satu dan lain hal gitu lah. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Betul. Nah, bagaimana lo menyikapi hal tersebut dengan adanya orang yang bilang maraton di luar tuh udah pasti PB, udah pasti enak, udah pasti finishnya bagus gitu loh. Iya. Gua jadi berdasarkan pengalaman yang gua rasakan, based on experience lo mau menyampaikan apa gitu. Jadi maraton di luar negeri itu mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa kalau kita maraton di luar negeri, di luar gitu, udaranya dingin terus enak, terus kita gampang untuk mendapatkan PB gitu. Ternyata semua itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Tetap ya. Iya, jadi kita tahu bahwa ada beberapa cerita yang teman-teman kita yang mengalami kegagalan di maraton WMM gitu. WMM manapun gitu, mau Berlin, mau Tokyo, mau London, mau mana, banyak di samping banyak yang berhasil, banyak juga yang mengalami kegagalan gitu. Mungkin salah satu ceritanya mungkin bisa gue ceritain. Waktu itu 2019 ada juga yang mengalami kegagalan di Berlin. Dia kalau nggak salah mau sub 3, mau maraton target sub 3, dia gagal di Berlin. Gua tahu rasanya bagaimana, dia juga sudah digembor-gemborkan untuk bisa mendapatkan achievement target tersebut, tapi ternyata tidak berhasil. Dan kemudian gue lupa nih 1 atau 2 bulan kemudian dia berlari di Jakarta Marathon dengan target yang sama. Dan gua rasa ketika dia berlari di Jakmar itu dia nggak punya ekspektasi untuk bisa mendapatkan si sub 3. Ternyata pada kenyataannya beliau bisa mendapatkan sub 3-nya itu di Jakmar. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak semua maraton di luar negeri itu mudah seperti yang dibayangkan. I think that's why kenapa semakin kesini kayak cerita lari bikin ada long run-nya, ada workshop-nya. Makanya kalau ada undangan workshop datang, dengerin, jangan datang cuma datang doang. Karena di situ banyak banyak insight dari peserta maraton yang sudah pernah berlari. Betul. Ya kayak misalkan London, Tokyo, Berlin. Dan itu menurut gue juga menjadi salah satu additional things atau tambahan yang memang mungkin daripada lo ngurusin semua sendiri, minim pengalaman, alangkah lebih baiknya kalau lo bisa mendengar dari orang-orang yang memang sudah berangkat tersebut, dan apalagi kalau udah ada disediakan wadahnya lebih gampang buat lo. Betul. Jadi kita mungkin sedikit pelajaran yang bisa buat teman-teman yang akan buat maraton WMM gitu ya. Perlu banyak belajar dari teman-teman atau pengalaman orang yang sudah pernah berlari di mana gitu. Misalkan nextnya tahun depan gue mau Tokyo dong gitu. Ya udah banyak ngobrol kepada teman-teman yang sudah mungkin yang gagal, yang berhasil gitu. Kegagalannya apa sih? Apa yang bikin gagal gitu. Terus yang bisa bikin berhasil apa sih gitu. Banyak belajar lah gitu. Karena pembelajaran itu yang bakal bisa menjadikan kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik lah. Lo maraton di luar negeri itu benar-benar lo harus jadi diri lo sendiri gitu. Gitu sih. Nextnya setelah lo dapet 2 WM ini lo mau kemana lagi abis ini? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan standar tau? Enggak. Ini pertanyaan Yano banget deh. Iya, masa mau sampai di sini doang. Iya. Jadi
Ya ini maraton gua WMM gua yang kedua gitu. Tapi untuk target berikutnya kayaknya gua belum setting target. Jadi untuk sementara kayaknya gua mau kembali dulu untuk maraton di dalam negeri gitu. Karena seperti yang buat teman-teman tahu ya gitu, maraton di dalam negeri itu gak kalah serunya kok. Gue ngerasa ketika maraton di dalam negeri itu kita sama kok gitu, ya 11-12 lah istilahnya lah. Walaupun memang tadi dibilang bahwa maraton luar negeri itu clear area gitu, kita nggak rebutan jalan, kita nggak rebutan rute sama yang HM, yang TNI kayak gitu. Nah tapi yang gue rasakan maraton di dalam negeri itu kita mendapat cheering dari teman-teman komunitas, ya kan gitu. Kita dapat cheering dari teman-teman komunitas, kita bisa ketemu teman, misalkan wah mungkin lo pernah ikut maraton di mana, lo ketemu, woi, ayo lanjut dong gitu. Kayak misalkan kemarin contoh kayak maraton gue di Pokari gitu, di 800 meter menjelang finish tuh gue udah berat banget, tapi ketika gue ngeliat bahwa teman-teman gue di atas, wah teman-teman udah pada nunggu nih gitu, wah gue harus energi lagi, sama lebih kemalu sebenarnya. Ya lebih kemalu sih. Tapi gitu sih. Jadi gue merasa bahwa gue kepengen ngerasain euforia lagi di dalam negeri gitu. Target di sini dulu, terus kemudian nanti mungkin untuk next target WMM-nya kan ya kemarin gue sudah mendapatkan support. Yang pertama itu gue dapatin support dari Vaseline, yang kedua kemarin ada beberapa brand, ada TMCU, ada Sunto gitu, ada Stripe. Mungkin untuk WMM berikutnya mungkin ada brand-brand yang dijualan mau kasih supportnya, silahkan. Dengan lapang dada saya membuka. Bagian ini nanti boleh di-cut ya. Bagian ini boleh di-cut ya. Ya, tapi biar bagaimanapun ya, lu sudah merasakan bagaimana ambience maraton di luar, lu sudah merasakan ambience maraton di sini. At least paling enggak lu bisa cover both side, bagaimana rasanya untuk ikut experience di dalam negeri, di luar negeri. Ya. Harusnya sih bisa menjadikan lu sebagai teman-teman sebagai seorang pelari yang tambah wawasan dan at least setidaknya lebih bijak dalam menyikapi suatu hal. Itu sih kalau gue yang gue ambil ya, maksudnya pelajarannya. Dan ini kata-katanya buat gue atau buat lu? Buat gue juga sih. Buat gue sih. Gue udah pernah keluar negeri. Udah. Tapi nggak maraton. Iya. Belum maraton aja, nanti tunggu tanggal mainnya aja. Ya udah kalau gitu ada yang mau lu sampaikan buat teman-teman buat teman-teman yang nonton, buat tipsnya belajar dari kegagalan. Iya. Jadi mungkin ini kan pembahasan kita kan adalah kameranya yang mana? Yang miring. Ya. Jadi pembahasan kita kan tentang kegagalan ya, gitu. Jadi tidak semua kegagalan, tidak semua laki-laki. Apaan sih? Bapak-bapak. Ya serius. Jadi tidak semua kegagalan itu menjadi sebuah aib yang harus kita hindari gitu. Tapi kegagalan itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga, di mana dari kegagalan itu kita bisa tumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita harus berkaca bahwa ternyata kegagalan itu adalah pelajaran yang terbaik yang bisa kita kutip untuk kedepannya. Apa nih yang kegagalan apa yang terjadi gitu? Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita pelajari untuk kedepannya? Improvementnya bagaimana gitu? Terus kemudian dari situlah gue banyak belajar, gue banyak melakukan pengenalan terhadap diri gue sendiri. Oh ternyata selama ini gue latihannya terlalu nge-push, latihannya terlalu memaksakan, sehingga badannya overtrain. Jadi pas begitu sampai sana gue kecapean apa segala macam gitu. Ya something like that lah gitu. Nah jadi buat teman-teman yang juga pernah mengalami pengalaman yang sama seperti saya, jangan takut dihajar oleh netizen, dikatain oleh orang-orang. Ini adalah suatu pembuktian buat teman-teman untuk tunjukkan kepada orang bahwa ini adalah saatnya kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yes. Kalau kegagalan pesan-pesan ini nggak ada lagi gua nih. Kalau dari kegagalan Anda hanya merasa dijatuhkan, fix berarti Anda harus ganti teman. Kalau gitu kita langsung pamit undur diri aja. Gue Yana sebagai host pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast bersama dengan gue Yana host dan juga bintang tamu gue Andri Kaprina. Gue sign out and bye bye. Thank you. Bye bye.